Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Ya, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Untuk pertemuan ke-12 ini kita masuk ke bab 8, yaitu mengenai ukuran kemiringan dan juga kecembungan. Apa tujuannya mempelajari kemiringan dan kecembungan? Singkatnya adalah untuk mengetahui seperti apa gambaran sebaran data dari populasi yang kita teliti, ya. Misalkan dalam proses analisis data kita selalu mengharapkan untuk mendapatkan populasi atau sampel yang berdistribusi normal. Mengenai kenormalan ini, salah satunya bisa dilihat dari seperti apa kemiringan ataupun kecembungannya. Pada bab ini kita akan mempelajari beberapa hal, yaitu model populasi, kemudian koefisien kemiringan atau skewness, selanjutnya adalah koefisien kecembungan atau kurtosis, dan terakhir itu kita akan diberikan contoh output analisis atau hasil analisis statistik dengan menggunakan aplikasi olah data statistik, yaitu SPSS. Baik, kita ke bagian pertama dari bab 8 ini, yaitu mengenai model populasi. Jadi yang dimaksud model populasi di sini adalah gambarannya atau visualisasi dari sebaran datanya secara grafik. Nah, model populasi ini itu kadang-kadang digambarkan dalam bentuk histogram atau poligon dan beberapa yang lainnya. Sudah sempat kita bahas sedikit di pertemuan sebelumnya, yaitu pada bab 4. Nah, model populasi ini itu akan menjelaskan kepada kita mengenai seperti apa ciri-ciri populasinya. Untuk model populasi ada beberapa bentuk kurvanya, ya. Di sini totalnya ada 6. Nah, kita ke model pertama, itu model normal. Sebagaimana kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, bahwa model populasi atau sebaran populasi itu pada umumnya berbentuk atau berdistribusi normal. Nah, untuk kurva distribusi normal itu bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat, ya, bentuk kurva dari model normal ini yaitu selalu simetris dan hanya mempunyai satu puncak. Nah, model kurva yang hanya mempunyai satu puncak itu, masih ingat ya, itu sering disebut dengan unimodal atau modusnya itu hanya satu. Untuk kurvanya sendiri, ya, dia tidak terlalu cembung, tidak terlalu mendatar. Kemudian untuk luas di bawah kurvanya, ya, kita juga sudah sempat membahasnya, yaitu sama dengan 1. Untuk model kedua yaitu model simetrik. Ya, kalau tadi ini model normal, dia selalu simetris, ya. Nah, kalau model simetris itu belum tentu dia normal. Ya, model simetris ini itu mempunyai satu puncak, ya, alias modusnya cuma 1. Nah, untuk kurvanya sendiri, ya, ada terbagi 2. Ada yang terlalu cembung yang biasa disebut dengan leptokurtik, ada yang kurvanya juga terlalu mendatar yang sering disebut platykurtik. Perhatikan gambarnya di samping adik-adik. Jadi gambar pertama itu yang terlalu cembung itu namanya leptokurtik, sementara gambar kedua itu yang terlalu mendatar namanya platykurtik. Model ketiga yaitu model positif, ya, gambarnya seperti ini. Nah, adik-adik, kita lihat bahwa untuk model positif ini ekornya panjang ke kanan, ya. Untuk contoh-contoh gejala yang mempunyai model positif ini, itu misalkan soal yang
sangat sulit atau soal yang terlalu sulit, ya di mana sangat sedikit siswa yang mendapatkan nilai yang bagus, sementara lebih banyak siswa yang mendapatkan nilai yang kurang bagus. Model keempat yaitu model negatif. Ya, gambarnya seperti ini adik-adik. Ekornya itu justru dia panjang ke kiri. Contoh gejala yang merupakan atau yang mempunyai model negatif seperti ini, misalkan soal ujian yang terlalu mudah sehingga banyak siswa atau mahasiswa yang mendapat nilai yang bagus. Sebaliknya, sedikit siswa yang mendapat nilai yang kurang bagus. Ke model kelima yaitu model J. Ya, perhatikan gambarnya adik-adik. Ya, model J itu terbagi dua ya. Ada yang model J, ada juga yang model J terbalik. Contoh kasus yang mempunyai sebaran data model J ini itu banyak terdapat dalam dunia ekonomi, industri, dan fisika. Ya, misalkan nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah dalam waktu singkat itu naik, misalnya naik secara drastis ataupun turun secara drastis. Kita ke model keenam yaitu kurva berbentuk U. Ya, gambarnya seperti ini adik-adik. Nah, kalau kita lihat mula-mula terdapat banyak gejala yang bernilai kecil. Kemudian menurun sementara untuk gejala yang bernilai besar. Dan akhirnya naik lagi untuk gejala yang makin besar. Ya, adik-adik, kita melangkah ke bagian B yaitu mengenai koefisien kemiringan. Kita sudah mempelajari bahwa sampel itu digunakan untuk menaksir populasi. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk sebaran populasi itu juga dapat ditaksir atau diduga berdasarkan bentuk sebaran data sampel. Bentuk sebaran data sampel itu kita dapat mengidentifikasinya melalui koefisien kemiringan dan juga koefisien kecembungan. Kita telah bahasakan ya bahwa model populasi yang ideal adalah model populasi normal. Nah, untuk model populasi yang lainnya selain model populasi normal, ya kita dapat menentukan ukuran kemiringannya yaitu dengan menggunakan ukuran kemiringan Pearson ataukah ukuran kemiringan Boyle. Koefisien kemiringan ya biasa dikenal juga dengan istilah skewness. Adik-adik, ya jadi skewness ini itu sering kita gunakan untuk membandingkan kelompok data yang satu dengan kelompok data yang lainnya. Tetapi kalaupun misalnya kelompok data itu memiliki kemiringan yang sama, bisa jadi maknanya berbeda tergantung dari apakah variansinya kecil ataukah variansinya besar. Untuk ukuran kemiringan Pearson ini ya itu memberitahukan kepada kita arah dan tingkat kemiringan suatu sebaran data. Diingat kembali adik-adik bahwa model yang simetris atau model populasi yang simetris itu memiliki median, ukuran gejala pusatnya yaitu median, modus, dan rataan itu berhimpit dan letaknya ada di tengah. Nah, semakin jauh nilai rata dari modusnya, semakin tidak simetris atau semakin miring sebaran data itu. Jarak antara rata dan modus inilah yang menjadi dasar bagi ukuran kemiringan Pearson. Untuk ukuran kemiringan Pearson ini itu ada dua rumus yang diberikan, yaitu koefisien kemiringan Pearson tipe 1 dan koefisien kemiringan Pearson tipe 2. Bedanya apa? Ya kalau misalnya untuk tipe 1 ini dia itu kemiringannya sangat miring ataupun miring ya. Nah, untuk koefisien
kemiringan persen tipe kedua ini digunakan jika kita lihat model populasinya itu dia miring tapi tidak terlalu miring, namanya miring moderat. Artinya ya, perbedaan antara rata dan mediannya, perhatikan rumusnya, itu tidak terlalu besar. Nah adik-adik, yang namanya miring itu kan artinya tidak simetris ya, sehingga ukuran kemiringan ini itu digunakan untuk model populasi yang tidak simetris. Sehingga untuk model populasi yang simetris ya, koefisien kemiringan persennya itu sama dengan 0. Ya, perhatikan dua kurva yang tidak simetris ini. Ya, untuk kurva yang positif kita katakan kurva sebaran miring ke kiri. Untuk koefisien kemiringan untuk kurva positif ini kita katakan dia miring positif, karena tentu saja perhatikan adik-adik bahwa nilai reratanya, perhatikan di gambarnya ya, nilai reratanya itu lebih besar daripada nilai mediannya. Ini kan bahwa nilai reratanya itu lebih ke kanan daripada nilai mediannya, sehingga nilainya atau koefisien kemiringannya itu akan positif. Sementara untuk kurva negatif ya, kita katakan kurva sebarannya miring ke kanan. Untuk koefisien kemiringannya sendiri itu dia akan bernilai negatif ya, karena mediannya itu lebih besar daripada reratanya. Hal lain yang bisa kita lihat dari dua kurva yang tidak simetris ini, kita perhatikan nilai modus, median, dan reratanya ya. Nah, kalau misalnya kurva positif, nilai reratanya itu lebih besar daripada nilai mediannya. Kemudian nilai mediannya sendiri itu lebih besar daripada nilai modusnya. Sebaliknya untuk kurva negatif, ya perhatikan adik-adik bahwa nilai reratanya itu lebih kecil daripada nilai mediannya, dan nilai mediannya itu lebih kecil daripada nilai modusnya. Kan adik-adik bahwa nilai median dari dua kurva tidak simetris ini itu selalu berada di tengah. Artinya nilai median untuk kurva atau sebaran data yang tidak simetris itu lebih stabil daripada nilai modus dan nilai reratanya. Sehingga untuk sebaran data yang tidak simetris ini, ukuran yang lebih sesuai untuk mewakili ukuran gejala pusat adalah nilai mediannya. Ya, dipahami ya, untuk data yang tidak simetris lebih baik kita mengambil nilai median sebagai nilai gejala pusatnya atau ukuran gejala pusatnya, karena dia sifatnya lebih stabil. Sementara untuk sebaran data yang sifatnya simetris atau normal, tentu saja kita lebih baik untuk mengambil nilai rata-ratanya, dan itu lebih umum kita lakukan. Adik-adik, kita bahas satu contoh ya, yaitu contoh 8.1, ada di halaman 206. Saya cantumkan soalnya. Misalnya nilai ujian geografi dari 100 mahasiswa diketahui mempunyai nilai rata sama dengan 80. Ya, saya tulis ya. X-nya itu, X barnya itu sama dengan 80. Kemudian mediannya itu sama dengan 83. Dan modusnya itu sama dengan 85. Kemudian simpangan bakunya S-nya itu sama dengan 12,5. Ya. Tentukan koefisien kemiringan persen tipe ke-1 dan kedua serta penjelasannya. Untuk menjawabnya, kita bisa langsung menggunakan rumus KMP1 dan KMP2. Untuk KMP1 itu sama dengan rata dikurang modus
untuk KMP1 sendiri ya rata dikurang modus persimpangan baku. Ratanya itu sama dengan 80. Kemudian modusnya itu 85. Nah, ini sudah negatif ya. Simpangan bakunya itu 12,5. Di sini kita dapat nilai minus 0,4. Ya, artinya koefisien kemiringan persennya itu bernilai negatif. Nilai koefisien kemiringan persen yang negatif berarti kurvanya itu model negatif. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa ujian geografi tersebut itu cenderung mudah atau terlalu mudah sehingga banyak mahasiswa yang mendapatkan nilai yang tinggi. Terlihat bahwa raratannya juga cukup tinggi ya. Raratannya itu sama dengan 80. Untuk koefisien kemiringan persen tipe 2 itu bisa juga kita gunakan ya, karena antara median dengan raratannya itu selisihnya tidak terlalu tinggi ya. Jadi rumus KMP2 itu bisa kita gunakan. Adik-adik bisa mencarinya sendiri. Jadi kita masuk ke bagian kedua, yaitu ukuran kemiringan Bowley. Nah, kalau misalnya suatu data kita tidak mengetahui raratannya, yang kita ketahui justru hanya kuartilnya, yaitu kuartil pertama sampai kuartil ketiga. Untuk mengetahui koefisien kemiringannya, kita bisa menggunakan koefisien kemiringan Bowley. Hasilnya seperti ini adik-adik, ada kurva yang simetris, ada kurva yang positif, dan juga ada kurva yang negatif. Untuk kurva yang positif, ya perhatikan ya, jarak masing-masing kuartil, baik kuartil 1 dengan kuartil ketiga ke mediannya, atau dalam hal ini kuartil keduanya itu sama jaraknya. Sementara untuk kurva yang positif, jarak kuartil pertama ke kuartil kedua atau ke mediannya itu lebih kecil daripada jarak dari median ke kuartil ketiga. Sebaliknya untuk kurva yang negatif, jarak kuartil pertama ke median itu lebih besar daripada jarak median ke kuartil ketiganya. Untuk rumus ukuran kemiringan Bowley bisa kita perhatikan di atas ya. Kuartil ketiga tambah kuartil pertama dikurang 2 kali median per kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Nah, untuk ukuran kemiringan Bowley ini kita gunakan ya kalau misalnya tadi sempat saya singgung raratannya tidak kita ketahui, ataukah ada nilai ekstrim atau ada data pencilan di dalam data kita sehingga kita cenderung menghindari nilai rata sebagai nilai atau ukuran gejala pusatnya ya, sehingga otomatis ya untuk mengetahui ukuran kemiringannya kita tentu akan menggunakan ukuran kemiringan Bowley ini. Berbeda dengan ukuran kemiringan persen ya, di mana nilai maksimumnya itu positif 3 dan nilai minimumnya itu negatif 3. Jadi kita ke bagian ketiga untuk ukuran kemiringan dan kecembungan ini, yaitu ke bagian koefisien kecembungan atau dikenal dengan istilah kurtosis. Nah, untuk bentuk kurvanya sendiri itu dibedakan menjadi 3 ya. Ada yang kecembungannya itu normal namanya mesokurtik, ada yang terlalu cembung namanya leptokurtik, dan ada yang terlalu mendatar namanya platikurtik. Kita masuk ke rumus untuk koefisien kecembungan, itu totalnya ada 3 ya. Kalau yang ini rumus pertama ini adalah rumus untuk menentukan koefisien kecembungan jika dia data tunggal, di mana yang diketahui adalah raratannya, ataukah dalam data yang kita miliki itu tidak ada data pencilan atau nilai ekstrim. Kemudian untuk rumus kedua ini adalah rumus untuk memperoleh koefisien kecembungan, di mana data yang kita miliki itu berbentuk data sebaran frekuensi. Nah, ataukah data berkelompok, di mana kita
memiliki rarata atau kita mempunyai info mengenai rarata, ataukah data yang kita miliki itu tidak terdapat data pencilan atau nilai ekstrim. Nah, untuk rumus yang ketiga ini, ya, ini adalah rumus untuk menghitung koefisien kecembungan, tetapi di dalam datanya itu ada nilai ekstrim ya, atau data pencilan, sehingga kita tidak menggunakan rata, tetapi kita menggunakan kuartil dan juga persentil. Jadi ini namanya koefisien kecembungan persentil. Nah, perhatikan untuk indikatornya. Nah, untuk KC-nya itu sama dengan 3, rumus ini ya. KC-nya sama dengan 3, berarti kurvanya itu termasuk kurva dengan kecembungan normal ataukah mesokurtik. Kalau KC-nya itu lebih besar dari 3, berarti dia memiliki atau kurvanya itu terlalu cembung ataukah leptokurtik. Kemudian kalau KC-nya itu lebih kecil dari 3, berarti kurvanya itu memiliki kecembungan yang negatif. Dikatakan bahwa grafiknya itu terlalu mendatar atau istilahnya platikurtik. Nah, untuk indikator dari koefisien kecembungan persentil ini ya kita gunakan nilai 0,263. Nah, kalau misalnya KKP-nya itu persis 0,263, kita katakan grafiknya itu atau kurvanya itu mesokurtik. Kalau KKP-nya lebih besar dari 0,263, kita katakan grafiknya leptokurtik. Kalau KKP-nya lebih kecil dari 0,263, kita katakan kurvanya itu platikurtik. Untuk contohnya sendiri adik-adik, itu ada di halaman 210. Nah, itu bisa adik-adik pelajari sendiri ya. Adik-adik, kita lanjut ke bagian terakhir dari bab 8 ini, yaitu contoh penggunaannya dalam aplikasi komputer ya. Untuk analisis data statistika dengan menggunakan komputer ya, ada beberapa aplikasi yang dapat kita gunakan untuk memudahkan proses perhitungan analisis data. Ada SAS, itu singkatan dari Statistical Analysis System, ada juga Minitab, dan juga ada SPSS, dan ada beberapa paket aplikasi komputer lainnya. Nah, untuk kali ini kita akan diberikan output dari SAS atau SAS dan juga dari SPSS. Jadi kita akan mengolah data 80 siswa, di mana data yang diambil itu adalah dua data. Yang pertama itu data name mereka atau nilai EPTANAS murni mereka pada saat mereka selesai di tingkat SD. Kemudian data yang kedua adalah masih nilai 80 siswa ini, tetapi data kedua ini adalah nilai biologi mereka pada 1 tahun pertama di tingkat sekolah lanjutan pertama atau SLTP. Ya, jadi berikut ini adalah output hasil analisis data dari NEM 80 siswa tersebut. Ya, ini adalah output dari dari SAS ya. Nah, di situ kita lihat N-nya itu menunjukkan banyaknya data atau banyaknya sampel, yaitu 80. Kemudian min adalah rata-ratanya, standar deviasi adalah simpangan bakunya sebesar 0,697. Kemudian sekarang perhatikan skewness-nya itu 0,047 ya. Jadi ini adalah positif nilainya, sehingga kita katakan kurva atau bentuk dari kurva sebaran datanya itu adalah kurva positif. Nah, di mana kurva positif ini menunjukkan kepada kita bahwa nilai atau soal dari EPTANAS itu cenderung sulit. Kemudian perhatikan bahwa kurtosis atau ukuran kecembungannya yaitu minus 1, ya.
yang menunjukkan kepada kita bahwa bentuk dari kurva kecembungannya itu adalah platykortik. Nah, perhatikan juga adik-adik bahwa nilai probability W-nya itu sebesar 0,0006. Ya, ini menyatakan atau memberitahukan kepada kita ya bahwa kurva sebaran datanya ini itu tidak berdistribusi normal. Saya tulis dulu ketentuannya. Perhatikan untuk ketentuan nilainya ya adik-adik. Kalau probabilitas W-nya itu lebih besar dari 0,05, kita katakan bahwa sebaran datanya itu berdistribusi normal. Sebaliknya, kalau P-nya itu lebih kecil dari 0,05, ya kita katakan bahwa sebaran datanya itu tidak berdistribusi normal. Jadi kita perhatikan ya bahwa baik nilai skewness maupun nilai probabilitas W-nya itu tidak saling bertentangan. Ya adik-adik, kita ingat kembali ya bahwa nilai skewness yang positif atau yang negatif menyatakan kepada kita bahwa datanya atau sebaran datanya itu tidak berdistribusi normal. Demikian juga dengan hasil probabilitas W-nya yang nilainya 0,0006 ya, berarti datanya tidak berdistribusi normal. Berikutnya itu kita diberikan diagram daun. Diagram daun itu biasa dikenal untuk program aplikasi komputer itu namanya stem-leaf. Nah, stem-leaf ini sama dengan sebaran frekuensi ya. Nah, kita perhatikan bahwa nilai yang paling banyak muncul adalah nilai 7, di mana frekuensinya itu sebesar 20. Artinya nilai 7 ini merupakan modusnya. Kemudian kita perhatikan juga ya adik-adik bahwa tadi rata-ratanya itu berkisar 7,61 ya kan, dan modusnya itu 7. Nah, karena rata-ratanya itu lebih besar daripada modusnya, ya, ingat kembali kurvanya ya, untuk kurva positif ya, bahwa rata-ratanya itu lebih besar daripada modusnya. Selain itu, perhatikan adik-adik bahwa nilai-nilainya itu, nilai yang paling rendah adalah 6,34 dan nilai yang paling tinggi adalah 7,56. Ya, nilai-nilainya ini itu tidak terlalu jauh daripada nilai rata-ratanya yang sebesar 7,6. Dan kita perhatikan bahwa kita simpulkan dari stem-leaf ini bahwa tidak ada data yang merupakan data pencilan. Dengan kata lain, tidak ada data yang cukup jauh dari nilai rata-ratanya. Jadi semua nilai itu berkisar di antara rata-rata atau tidak terlalu jauh dari nilai rata-ratanya. Ya, sekarang kita perhatikan hasil output data dari nilai biologinya. Ya, seperti ini adik-adik. Nah, ini adalah output hasil analisis data dari nilai biologi dengan menggunakan SAS ya. Nah, sama seperti tadi ya, kita lihat nilai atau banyaknya data itu sebesar 80. Kemudian untuk nilai biologinya itu rata-ratanya 6,7. Standar deviasi atau simpangan bakunya itu 0,7. Kemudian skewness atau ukuran kemiringannya itu 0,38 yang berarti kurvanya juga positif ya. Artinya soal ujian biologi juga cenderung sulit bagi 80 sampel kita. Kemudian variansinya itu 0,49 ya, dimana nilai kurtosisnya itu sebesar min 0,11686 ya, berarti kurvanya juga cenderung datar ya atau platykortik. Kemudian selanjutnya perhatikan nilai probabilitas W-nya. Nah, di situ probabilitas W-nya itu sebesar 0,0003. Ya, yang menandakan bahwa nilai biologi juga tidak berdistribusi normal karena nilai ini lebih kecil dari 0,05. Ya, ini sejalan dengan nilai
skewness-nya yang juga positif ya. Berarti kurvanya tidak berdistribusi atau kurva sebaran datanya itu tidak berdistribusi normal. Selanjutnya perhatikan stem leaf-nya adik-adik. Ya, modusnya itu berada pada nilai 6,55. Perhatikan nilai minnya untuk nilai biologi ini itu sama dengan 6,7. Nilai rata-rata 6,7 yang lebih besar dari nilai modusnya 6,55 ya, menandakan bahwa kurvanya positif ditinjau dari kemiringan kurva. Ya kan, jadi ini sejalan dengan hasil skewness-nya yang merupakan nilai positif. Kemudian kita tinjau adik-adik bahwa nilai minimumnya itu 5,55 dan nilai positifnya, nilai maksimumnya adalah 8,55. Kita anggap nilai-nilai ini itu tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata yang 6,7 ya, sehingga kita simpulkan bahwa tidak ada data pencilan untuk data nilai biologi ini. Selanjutnya perhatikan adik-adik, kalau nilai biologi dan juga nilai NEM-nya ini kita bandingkan ya, untuk rata NEM-nya itu 7,6 sedangkan rata biologi itu sebesar 6,7. Untuk simpangan bakunya itu sama, yaitu 0,7. Nah, ukuran kemiringannya dan ukuran kecembungan serta di sini kita diperlihatkan mengenai koefisien variasi. Jadi untuk tabel yang ini ya, atau hasil yang ini itu tidak diperlihatkan dalam output SAS atau output SAS, tapi kita membandingkan sendiri dari dua output yang telah kita peroleh tadi ya. Karena nilai simpangan bakunya sama, yaitu sama-sama 0,7, berarti kita bisa simpulkan bahwa nilai NEM itu lebih besar dari nilai biologi. Nah, untuk ukuran penyebarannya sendiri itu kan kita lihat dari simpangan bakunya ya. Nah, karena simpangan bakunya sama, jadi kita tidak bisa menyimpulkan mana yang lebih menyebar datanya dan mana yang tidak menyebar ya. Jadi alternatif yang bisa kita gunakan adalah nilai koefisien variasi. Kalau di output SAS-nya itu CV ya. CV itu coefficient of variance. Nah, perhatikan bedanya, untuk nilai NEM itu 9,17% dan nilai bio itu 10,46%. Jadi kita katakan ya bahwa koefisien variasi dari nilai NEM itu lebih kecil dari koefisien variasi dari biologi, sehingga kita katakan bahwa nilai NEM itu lebih homogen penyebaran datanya dibanding data biologi. Nah, kalau menggunakan SPSS ya, outputnya itu agak sedikit berbeda ketika kita menggunakan aplikasi SAS. Kalau program SPSS, kita lihat output datanya itu seperti ini. Ya, di sini kita lihat ya, ini datanya berbeda ya, tidak sama dengan data yang tadi yaitu nilai NEM dan biologi. Ini data yang berbeda. Nah, di sini kita lihat nilai skewness untuk data kita itu ya sebesar 0,689 dan kurtosisnya itu sebesar 0,472. Untuk datanya sendiri itu sebanyak 7 datum. Nah, untuk skewness-nya itu kan positif 0,689, berarti kurvanya juga positif. Kemudian untuk kurtosisnya kita lihat nilainya itu 0,472 yang menandakan dia itu termasuk cembung ya. Berarti kurvanya itu termasuk jenis leptokurtik.